Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan dulu nih. Perwakilan ini langsung dari Bapeda ini, Badan Perencanaan Daerah ini. Jadi banyak sekali yang mungkin langsung bisa diserap dari Bapeda seperti apa masukan yang disampaikan oleh sahabat dari Dilan yang telah melakukan investigasi, telah melakukan penelitian di lapangan. Ini jadi PR juga nih Pak ke depan Pak. Oke, langsung lagi kita dari peneliti muda. Ini di samping saya ya. Iya, ini Uswatun Hasanah. Oke, dari Lubika Sapa Water. Boleh, kalau kita berbicara tentang kehidupan masyarakat, nah ini selain pangan, tentu saja pemenuhan sumber daya air dan salah satunya fokus utamanya ya. Dari hasil pengamatan dan diskusi kawan-kawan dengan masyarakat desa, apa saja sumber-sumber air masyarakat itu sudah baik untuk rumah tangga maupun untuk pertanian? Seperti apa? Apakah sudah layak gitu kan dikonsumsi untuk rumah tangga dan juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber perairan sebagai apa namanya penopang pertumbuhan pertanian masyarakat? Bisa dijelaskan sesuatu? Boleh berdiri, silakan. Saya izin menjelaskan hasil temuan kami di lapangan selama di lapangan hari ini. Jadi untuk daerah KHG dan KPH bisa dilihat di slide. Ini untuk kebutuhan rumah tangga itu seperti kebutuhan domestik yang digunakan oleh ibu maupun air minum mereka yang ada di rumah itu memiliki sumber yang sama di antara KHG dan KPH itu kebanyakan menggunakan sumur gali. Namun untuk pertanian, peternakan, perikanan dan juga industri rumah tangga seperti UMKM itu memiliki perbedaan antara daerah KHG dan juga KPH. Di mana kalau misalnya pertaniannya seperti yang dijelaskan teman-teman sebelumnya, untuk KHG itu kebanyakan masyarakat mengusahakan komoditi padi. Jadi masyarakat kebanyakan menggunakan sumber air itu air hujan. Karena seperti tadi dijelaskan sama Mbak Nur, untuk daerah KHG pada musim kemarau itu airnya tingkat keasaman yang ada di kawasan tersebut akan naik, pH-nya akan tinggi, sehingga masyarakat hanya dapat menanam satu kali dalam 1 tahun, itu juga menggunakan air pada hujan tadi. Kalau misalnya di KPH, karena usaha yang mereka lakukan itu cukup berbeda, kebanyakan menggunakan perkebunan sawit, perkebunan karet. Mereka sumber airnya itu kebanyakan dari air danau atau rawa. Sedangkan untuk peternakannya sendiri, untuk memberi minum ternak, di KPH dan KHG juga berbeda. Untuk di KHG, mereka kebanyakan menggunakan air sumur gali untuk memberi minum ternaknya. Sedangkan di KPH mereka kebanyakan memberi minum dari air danau atau air rawa. Kemudian untuk sektor perikanannya di KHG mereka itu kebanyakan menggunakan air tada hujan juga. Sedangkan di KPH mereka kebanyakan menggunakan air dari sumur gali atau sumur bor. Nah, untuk industri rumah tangga sendiri di sini di KHG kebanyakan masyarakatnya menggunakan air hujan karena akses dari KHG ke kota, di mana kebanyakan di kota kan UMKM-nya pakai air galon ya Bapak Ibu. Kalau misalnya di sana aksesnya cukup jauh, jadi masyarakat itu hanya dapat menggunakan air hujan yang mereka tampung. Dan untuk KPH sendiri mereka kebanyakan menggunakan air sumur gali di situ untuk kegiatan UMKM-nya. Ya, mungkin bisa ditambahkan mungkin permasalahan mungkin yang sering ditemui oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air masyarakat ini sebagai salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat di wilayah itu seperti apa? Nah, kalau untuk permasalahannya sendiri di sini tadi kan ada beberapa sumber air ya. Kalau di KHG ada sumber gali, ada air hujan, ada sungai dan juga ada sumur bor. Nah, itu memiliki permasalahannya masing-masing. Namun kebanyakan permasalahan itu sama di sumber-sumber air ini. Dan untuk penyebab masalahnya sendiri itu kami lihat berdasarkan kualitas dan kuantitasnya. Kalau misalnya air itu kebanyakan disebabkan oleh adanya musim kemarau yang panjang, adanya musim hujan, dan di kawasan KHG sekarang kan sudah lumayan banyak ada alih fungsi lahan ya Bapak Ibu. Nah, hal-hal tersebut juga mengakibatkan perubahan penggunaan air yang ada di lapang, yang ada di masyarakat karena adanya perubahan alih fungsi lahan itu sendiri, seperti adanya kebun sawit di sekitar
kawasan masyarakat itu kan dapat menyebabkan adanya air yang berminyak, air tanah ataupun air permukaan yang ada di sekitar kawasan sawit itu mulai berminyak gitu. Oke, baik, sudah jelaskan semua ya, Dek. Jadi memang sudah menjadi sebuah permasalahan yang cukup dirasakan oleh pada masyarakat masa kini, bahwa memang harus bisa beradaptasi dengan situasi alam yang ada di sekitarnya. Terjadinya alih fungsi lahan, terjadinya perubahan-perubahan iklim yang tidak teratur sebagaimana terdahulu, ini memang berpengaruh terhadap pertumbuhan penghasilan dari hasil pertanian masyarakat. Nah, di sini juga saya pengen balik lagi ke Fitri nih, ya. Saya pengen bertanya nih. Tadi udah dijelaskan sama Uswatun. Nah, kalau dari tadi kita sudah bahas terkait tentang tantangan dan kerentanan sumber penghidupan masyarakat di desa, ya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengulas tentang aktor perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki ini memiliki peran penting nih dalam peningkatan ketahanan pangan dalam kehidupan, ya kan, masyarakat. Apalagi saat ini dampak perubahan iklim semakin terasa seperti saya singgung tadi sedikit ya. Nah, berdasarkan pengamatan kawan-kawan di lapangan ini, bagaimana peran perempuan dan laki-laki ya dalam rumah tangga maupun pengelolaan lahan. Oke, bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan rumah tangga, dalam pengelolaan rumah tangga dan maupun dalam pengelolaan lahan. Silakan dijelaskan. Baik, untuk ini mengenai kesetaraan gender dalam masyarakat. Menurut pengamatan selama kami di lapangan, untuk perempuan dan laki-laki ini memiliki peranan yang ada kerjasama antara keduanya gitu. Kalau untuk perempuan sendiri dalam pengelolaan lahan, ini kita bicara dengan pengelolaan lahan sendiri. Untuk perempuan sendiri, untuk meningkatkan ketahanan pangannya, itu seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, Warida, itu mereka bergabung ke dalam kelompok wanita tani gitu yang ada di desanya untuk sama-sama bekerja sama antara ibu-ibu ataupun para perempuan untuk bisa memanfaatkan lahannya untuk menanam tanaman pekarangan seperti sayur, terong ataupun kangkung. Kemudian ada juga yang untuk contohnya itu ada di Timbul Jaya, kemarin kami menemui di lahan pekarangannya itu ibu-ibu menanam cabai dan itu memanfaatkan bekas-bekas karung semen itu sebagai wadah untuk media tanamnya gitu. Nah, dari situ perempuan juga bisa untuk hasilnya itu bisa digunakan sebagai dikonsumsi sendiri maupun dijual yang nantinya akan digunakan untuk membeli ataupun memenuhi kebutuhannya. Kemudian untuk laki-laki sendiri dalam pengelolaan lahannya memang banyak di kebun lebih dominan gitu, mulai dari pengolahannya yang pertama maupun sampai pemanenan gitu. Namun dalam pendapatannya sendiri, pendapatan hasil panen ini sendiri itu lebih dikelola oleh ibu-ibu. Artinya ibu-ibu ini sangat berperan dalam bagaimana mengatur keuangan keluarga untuk kebutuhan anak, untuk membeli kebutuhan pangan ataupun membeli kebutuhan untuk menabung gitu, mengalokasikan. Dan juga dalam pengelolaan lahan sendiri ini kemarin pas kami diskusi itu ada beberapa sistem tahapan usaha tani yang kami tanyakan nih peran dari ibu-ibunya nih bagaimana. Dan banyak juga dari ibu-ibu itu tidak setuju, misalnya dalam pembukaan lahan untuk laki-lakinya, bapak-bapaknya berpendapat oh dikasih perannya tuh hanya ini, terus ibu-ibunya menjawab oh nggak ngono, kami juga melok ngumpul ke ngono, melok ngolah, melok nebas. Jadi dari sini ada peran yang memang bekerja sama gitu. Kemudian untuk rumah tangga sendiri juga laki-laki ini lebih banyak untuk dalam pemenuhannya, karena mengingat juga sebagai kepala rumah tangga gitu banyak bekerja misalnya menjadi buruh atau bekerja di PT atau juga menjadi guru panen kelapa sawit gitu. Tetapi beda halnya dengan kalau misalnya kita menemui kasus seperti ibu tunggal gitu, atau bisa dikatakan sebagai janda. Dia harus mengambil keputusan sendiri bagaimana apa sih yang harus dilakukan, kemudian bagaimana untuk
mengelolanya dan bagaimana nanti permasalahan yang dia hadapi sendiri itu menjadi tantangan sendiri bagi si ibu tunggal ini. Oke, terima kasih Fitri ya. Makasih, ini tantangan ya. Ngomong-ngomong soal tantangan, tadi sudah dibagi peran tugas antara laki-laki, perempuan, apa yang harus dilakukan. Langsung ke sebelahnya aja, langsung ke Rida. Jadi udah disinggung sama si Fitri seperti apa. Ada apa tantangan yang dihadapi perempuan kepala rumah tangga ya? Seperti apa? Mungkin tantangan yang dihadapi. Tadi seperti dijelaskan tadi kan ada pembagian tugas. Nah tentunya juga ini menjadi bagaimana mengurus rumah tangga, bagaimana membantu perekonomian, bagaimana mereka bersosialisasi terhadap masyarakat. Ini ada sebuah tantangan yang harus dilewati oleh kaum perempuan. Nah, seperti apa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kaum perempuan khususnya dalam hal tersebut? Bisa dijelaskan, Rida? Oke Kak, tentunya menjadi perempuan kepala rumah tangga itu satu hal yang tidak mudah ya Kak ya. Nah, pasti ada tantangannya. Nah, saat kami ke lapangan, kami mengidentifikasi, kami menemukan bahwa tantangan menjadi perempuan kepala rumah tangga itu ada dua, seperti yang ada di slide. Yang pertama, perempuan kepala rumah tangga itu akan mengemban peran ganda. Peran ganda ini gimana? Peran untuk mengurus urusan domestik dan juga untuk mengurus pengelolaan lahan. Urusan domestik seperti menyuci, pengelolaan uang, dan lain-lainnya itu menjadi peran yang utama. Namun selain itu, peran pengelolaan lahan dari awal sampai akhir juga dilimpahkan oleh perempuan itu sendiri. Nah, selain itu apalagi tantangannya? Tantangannya adalah adanya kurangnya akses informasi. Nah, adanya ketimpangan antara akses informasi atau penyuluhan untuk perempuan mengenai pengelolaan lahan ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi perempuan kepala rumah tangga, Kak. Nah, saat beliau mengusahakan lahannya sendiri, namun informasi itu sedikit yang beliau terima, jadi untuk mengolah lahan itu tidak bisa secara optimal. Nah, banyak juga perempuan kepala rumah tangga ini karena tidak bisa mengolah lahannya secara optimal, mereka lebih bergantung untuk mengambil pekerjaan lain atau justru menjadi buruh di perusahaan ataupun di lahan orang lain. Seperti itu. Oke, terima kasih Rida, makasih ya. Artinya tadi memang ada tantangan yang ada dua hal penting ya. Ibu perempuan sebagai kepala rumah tangga harus bisa mensosialisasikan, menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan keluarganya, bergerak sebagai ibu rumah tangga, bergerak juga sebagai kepala keluarga di situ ya kan. Tentunya tanggung jawab pemerintah lagi ini kalau soal pemenuhan kebutuhan ibu-ibu kepala keluarga tadi, Pak. Oke, jadi kita mau lagi minta tanggapan dari penanggap ini untuk dari perwakilan desa, masyarakat desa. Ada Ibu Sumiati di sini? Wah, itu memang kayaknya sudah saya perhatikan dari tadi. Ibu memperhatikan sekali apa yang disampaikan oleh sahabat Dilan yang telah melakukan penelitian di desa. Ibu Sumiati, ini kan dari KWT Desa Mangsang ya? Oke. Boleh diceritakan Bu, apa saja kegiatan KWT di Desa Mangsang ini dan bagaimana peran perempuan dalam pengelolaan lahan dan peningkatan penghidupan keluarga? Mungkin bisa diceritakan dulu Ibu Sumiati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf membenih sebentar Pak ya, nama saya Susmiati, bukan Sumiati. Ikan teri, ikan panggang, maaf pantun dulu Pak ya. Oke. Dengan pantun. Saya di sini mewakili Desa Mangsang. Ya, ini kepala desa perempuan Bu ya? Iya, luar biasa ini. Begini Pak, kami Bu. sangat senang sekali ya tadi meneruskan diskusi Dilan hari ini. Sangat kami sangat senang sekali kami diikut sertakan dalam acara ini. Terima kasih untuk tim Ikraf yang telah mengundang kami. Oke. Untuk peran sebagai ibu-ibu rumah tangga Pak ya. Ibu Susmiati, Iya. kami masih menantikan pantun Ibu tadi Bu. Oh. Bisanya cuma itulah Pak. Iya. Terusannya kita mikir dulu. Kita teruskan Pak ya. Untuk peran ibu-ibu memang sangat itu mendukung keberhasilan seorang suami Bu ya.
Karena kalau kita tidak ada dukungan dari seorang istri, tidak akan suami bisa sukses, Pak ya. Tangan dulu ini. Oleh karena itu Pak, kami pernah berdomisili, ini cerita dikit Pak ya. Oke, silakan Ibu. Pernah bertempat tinggal di lahan KHG dan juga sekarang bertempat tinggal di KPH. Alhamdulillah. Di KHG kami ada kendala Pak, kesulitan. Di sana pernah kami juga menanam padi Pak. Di sana kendala kami kalau lagi banjir Pak, lama. Jadi di sana tuh kalau banjir lama sehingga padi itu busuk Pak, nggak ada hidup lagi. Jadi di situ kami berhidupan untuk mempertahankan hidup kita, mencari makan dengan memancing Pak. Di situ kita kumpulkan untuk dijual. Dan akhirnya kita berpikir kalau seperti ini terus, kemajuan kita tidak akan tidak akan pesat Pak ya. Nah, kami berpikir terus pindah ikut saudara ke lahan KPH. Di sana pertama kali kita juga menemukan belukar Pak ya, semak belukar. Tidak langsung jadi seperti sekarang kebun kara dan sawit, tetapi kami menemukan semak belukar terlebih dahulu. Di situ kami bekerja sama dengan suami untuk mengolah lahan tersebut dan alhamdulillah bisa ditanami padi. Pertama kali kita berdomisili di KPH. Nah di situ alhamdulillah pertama-tama kita berhasil Pak ya, sehingga kita bisa menanam sawit dan karet. Nah, akhirnya kan itu perlu proses Pak ya, lama. Sebelum kita tanami karet, kita juga menanam yang lain Pak, seperti contohnya sayur mayur. Dan sekarang kami dari ibu-ibu Desa Mangsang berinisiatif Pak untuk membentuk suatu kelompok, yaitu yang kami bina sampai sekarang, itu kita namakan KWT Tri Mandiri Desa Mangsang. Tepuk tangan dulu untuk KWT Tri Desa Mangsang, luar biasa. Nah dari situ Pak, kami sampai sekarang selain untuk berkegiatan di KWT, kita juga sarankan untuk anggota, jumlah kami anggota 30 orang, kita sarankan untuk menanam di pekarangan sekitar. Jadi untuk membantu pengeluaran ekonomi keluarga Pak. Jadi mengurangi, jangan sawit semua dan jangan karet semua. Kalau sawit semua Pak, kita ke belakang umpamanya mau nyayur kita kan nggak bisa ya Pak ya, apalagi untuk dijual. Jadi intinya Pak, kami ikut berperan Pak supaya ekonomi memajukan keluarga, memajukan ekonomi masyarakat bisa tercapai Pak. Itu yang selama ini kami usahakan. Mungkin ancaman perubahan iklim seperti apa Bu? Ya itu Pak, kalau iklim memang sekarang nggak bisa diprediksi Pak ya. Kami pun mau menanam padi lagi, kacau pikirannya Pak, sehingga tahun ini tidak menanam. Kenapa? Yang kita prediksikan bulan 9 ini masih bulan 9 kemarin Pak ya, itu kurang hujan, tetapi ternyata sudah banyak hujan, sehingga kami mau nanam, mau kita buat lahan, jadi banjir Pak, jadi kacau. Jadi kita akhirnya pindah untuk mencari mempertahankan hidup dengan cara lain, yaitu selain yang punya kebun sendiri, yang mengolah kebun sendiri, yang nggak punya kita pergi Pak ke PT ataupun lahan tetangga yang bisa kita untuk bekerja, untuk bertahan hidup. Seperti yang disampaikan dengan Mbak-mbak tadi, itu benar Pak, kita untuk mempertahankan hidup, kita cari pekerjaan lain yang bisa menopang kita untuk hidup berkelanjutan. Jadi disesuaikan dengan tenaga ya Bu ya? Iya, disesuaikan dengan tenaga. Kita bisa semua Pak, yang nggak bisa kita dodos dengan ngegrek. Iya. Kalau tebas bisa, nyangkol bisa, alhamdulillah kami terbentuk Pak. KWT Tri Mandiri, insya Allah bisa semua. Walaupun dikit-sedikit bisa menjadi bukit. Seperti itu prinsip kita, alon-alon angger kelakon. Jadi kalau orang Indonesianya tuh pelan-pelan tapi pasti. Alhamdulillah itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi Pak? Ini Ini balik pertanyaan nih kayak teman-teman ya.
Oke, baik, terima kasih Ibu Sumiati. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat singkat dan padat. Tentunya memang peran perempuan kepala keluarga itu tidak lepas dari bagaimana kita dapat berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, melakukan kita sebagai masyarakat sosial, sehingga juga memang dalam untuk memenuhi kehidupan itu pun bisa terpenuhi. Terima kasih Ibu Sumiati. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Sumiati. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dari masyarakat desa, kepala desa. Nah, di Provinsi Sumatera Selatan ini ada perwakilannya juga nih, kepala dari BPMD ya. Nah, BPMD ini adalah sebagai salah satu yang menghimpun, menginventarisir apa yang menjadi permasalahan desa, memenuhi kebutuhan desa. Nah, kita akan juga bertanya, mungkin ada perwakilan dari BPMD di sini? Silakan. Bapak Yasir Jarot mungkin atau Ibu? Maaf Pak Yasir, izin Pak, dia lagi ada acara. Oke. Jadi dia mewakili kami, disuruh untuk mewakili. Oke, maaf Ibu, dengan Ibu? Saya namanya Ibu Melati. Ibu Melati. Ya, sama dengan nama kembar. Oke, Bu. Ini membuat harum ruangan ini, Bu. Waduh, luar biasa ini. Bu, ini tadi sudah dijelaskan oleh perempuan kepala keluarga, Bu ya. Tentunya tidak lepas dari peran penting dari DPMD khususnya Provinsi Sumatera Selatan ya. Mewakili atau Banyuasin, Bu. Maaf Pak, kami dari Banyuasin. Oke, mewakili dari pemerintah Kabupaten Banyuasin. Oke. Iya, Jadi luar biasa, Bu ya. Tadi itu yang adalah Desa Mangsang. Nah, mungkin di sini juga bagaimana sih Bu upaya kita sendiri dari DPMD Kabupaten Banyuasin dalam menginventarisir, dalam memenuhi, dalam menyikapi kebutuhan masyarakat desa. Itu mungkin bisa dijelaskan bagaimana itu. Apalagi tadi disebutkan bahwa Kabupaten Banyuasin ini menjadi salah satu lumbung pangan, penopang lumbung pangan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Silakan Ibu, bagaimana upaya pemerintah dalam mendorong hal tersebut? Kalau kami dari PMD Pak, khususnya bagian pemberdayaan, itu kami sangat dukung semua kegiatan yang ada di kabupaten. Kalau dari dinas kami hanya menghimbau atau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan untuk mendapatkan pendapatan masyarakat desa, yaitu dengan melalui badan usaha milik desa. Itu yang paling tepat untuk di desa. Jadi siapa tahu kita untuk tahun yang akan datang dana desa tidak ada lagi. Jadi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, yaitu dengan dibuatnya atau dibentuknya badan usaha milik desa, yaitu BUMDes. Itu dari kami Pak. Tapi untuk yang lebih jelas tentang program pemerintah desa, yaitu ada camat yang dari Kecamatan Muara Sugian, kami persilakan. Iya. Ada Pak Weli. Oke. Silakan Pak. Silakan Pak Camat, Pak Weli. Ya. Oke, terima kasih Mas. Sebelum saya menyampaikan pendapat tentang Muara Sugian, saya coba bantu dulu boleh ya? Sip, diselesaikan Pak ya. Jalan-jalan ke Muara Sugian, jangan lupa membeli udang. Selamat datang program Lahan untuk Kehidupan. Semoga mampu untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Oke. Baiklah, yang saya hormati semua peserta diskusi lanskap pada siang hari ini. Nama saya Weli Ardiansa, saya Camat Muara Sugian. Kalau berbicara tentang Muara Sugian, Bapak, itu sangat menarik sekali. Karena Muara Sugian terdiri dari 22 desa yang hampir rata-rata 20 desanya memang kehidupan masyarakatnya sebagai petani. Akan tetapi seiring waktu masyarakat itu benar tadi yang disampaikan oleh adik-adik yang turun langsung ke lapangan bahwa itu berubah ada yang menambah ke perkebunan, yaitu khususnya perkebunan kelapa. Akan tetapi di jalur 13 adik-adik perlu digarisbawahi itu memang kehidupannya masyarakatnya tentang perkebunan dan juga meningkat lagi ke perikanan, yaitu jadi saya sebagai Camat Muara Sugian sekarang Pak yang menjadi persoalan kami khususnya para petani di Kecamatan Muara Sugian, yaitu benar yang mempengaruhi itu tadi yaitu iklim karena di saat musim turun hujan hampir rata-rata kapasitas air yang ada di Kecamatan Muara Sugian itu besar Bapak-bapak. Jadi masyarakat petani hampir rata-rata dirugikan. Tetapi untuk Kecamatan Muara Sugian ada 2 desa yang sudah mencoba tentang 2 kali tanam, yaitu ada di desa
Daya Murni dan Desa Ganesha Mukti. Dan alhamdulillah karena perairannya bagus dan sempat berhasil. Akan tetapi itu tadi tergantung dengan curah hujan itu sendiri. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat dan Ibu Melati. Aduh. Jadi teman-teman sudah dapat kita simak bersama. Memang salah satu penopang ke depan adalah dalam kemandirian desa adalah dengan adanya tadi disebutkan apa namanya pemanfaatan dana desa dan juga ada pemanfaatan dari sumber apa namanya iya dari perikanan. Nah ya tadi kan disebutkan oleh Pak Camat sama Ibu Melati dari BPMD ya kan. Nah mungkin kita kembali lagi ke sahabat peneliti ini, sahabat Dilan, ada satu lagi ini kita ke Novi Susanti dan Putra ya. Nah ini ada satu pertanyaan ini sebelum nanti kita akan melihat pemutaran video hasil kreasi dari teman-teman sahabat Dilan yang telah melakukan apa namanya pemetaan dalam melihat situasi di desa. Saya pengen bertanya dulu nih sebelum kita nonton nih teman-teman ya sahabat Dilan. Berdasarkan hasil pengamatan kawan-kawan, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa? Terus pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun lembaga non pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat terhadap perubahan dengan memperhatikan keterlibatan perempuan dan laki-laki. Nah ini tadi sudah disinggung juga sama Pak Camat. Boleh teman-teman dari Susan sama Putra untuk menjelaskan hal tersebut. Boleh dari Susan dulu, silakan. Dan berdasarkan hasil diskusi kami selama di lapangan, di sini mungkin ada beberapa yang tadi Susan temui ya, petani yang pernah diskusi sama Susan. Ada Pak Swito, halo Pak Swito. Ada Pak Mubasir juga. Terima kasih Bapak telah datang ya dan hadir di Palembang. Kemarin sempat bercerita kalau permasalahan mereka tadi kan ada di harga dan ada juga di pengolahan lahan seperti itu. Dan mereka ingin sekali, ini bukan pemikiran saya, tapi ini pemikiran dari petani sendiri. Mereka inginnya ada pembinaan seperti itu. Dari pembinaan ini akan meningkatkan kualitas produk. Jika produk ini sudah berkualitas, maka pemasaran itu akan lebih mudah dan mungkin bisa kita minta bantu dari BUMN seperti Perum Bulog mungkin untuk menampung hasil dari petani ini. Atau seperti karet mungkin dan sawit, kita bisa meminta bantuan dari pabrik-pabrik swasta yang berada di sekitar desa untuk langsung membeli produknya jika memang kualitasnya sudah terjaga seperti itu. Karena kalau masyarakat ini terus bergantung penjualan kepada tengkulak, itu akan membuat rantai pasar yang panjang. Dari rantai pasar yang panjang ini, maka harga di petani itu rendah. Kalau kita langsung ke konsumennya, ke tempat yang memang hilir akhirnya, itu harganya akan lebih meningkat. Mungkin itu yang bisa Susan sampaikan. Akan ditambahkan oleh Kak Ahwan. Terima kasih. Jadi menyinggung sedikit terkait dengan tujuan program tadi untuk mitigasi perubahan iklim serta mendukung ketahanan pangan serta adanya keterlibatan dari perempuan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya menarik banget gitu ya. Dari beberapa desa yang teman-teman kunjungi, bahwasanya ada di suatu desa itu desa Daya Murni. Mungkin ada perwakilan desa yang hadir gitu ya. Jadi ibu-ibu di desa Daya Murni ini memanfaatkan limbah botol plastik, botol air mineral yang 600 ml itu untuk dibikin bedengan. Jadi namanya Ibu Eviana, dia menuturkan bahwasanya mengapa beliau pengen gitu untuk membuat bedengan dengan limbah plastik untuk mengurangi salah satunya untuk mengurangi sampah dan juga supaya ketika nanti ada hujan itu tanahnya tidak turun. Dan juga Ibu Eviana ini juga dalam mendukung upaya mitigasi ini dia memanfaatkan pupuk organik, baik itu dari pengolahan lahan, terus untuk menanggulangi hama dia menggunakan pestisida nabati, dan itu didapatkan pada saat Ibu Eviana ini mendapatkan pelatihan dari BRG. Jadi ketika dia mendapatkan pelatihan dari BRG, terus dia terapkan dan kemudian dia mengajak teman-teman yang lain, bahkan sudah ada yang mengadopsi gitu Bapak dan Ibu. Dengan sesuai dengan yang Ibu Evi dapatkan terkait dengan pengolahan lahan dan pencegahan hama, itu bahkan ada salah satu
bapak-bapak namanya Pak Sarmuji. Dia sudah berhasil kayak menjual hasil dari tanaman yang ada di samping rumah, tanaman pekarangan yang ada di tanah lahannya itu mungkin sekitar 20 meter persegi Bu ya. Akan tetapi dengan ditanami mentimun itu bisa menghasilkan sampai 100 kilo dan itu pengolahannya dengan secara organik untuk mengurangi dari upaya perubahan iklim tersebut. Dan juga mungkin untuk di KWT Trimandiri ini cukup menarik Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya untuk menyebarluaskan informasi, ibu-ibu dari KWT Trimandiri ini sudah membuat kanal YouTube Bu ya kalau nggak salah Bu. Oke, tepuk tangan dulu dong Bu. Boleh lah Bu, kapan-kapan diundang juga situ. Mungkin nanti bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa buka tuh namanya KWT Trimandiri gitu. Jadi bapak ibu-ibu di KWT Trimandiri ini sudah bagus untuk pengelolaan keuangan. Jadi dia sudah ada semacam kayak iuran untuk kebutuhan kelompoknya. Jadi sudah ada kayak warung, ketika masyarakat ingin membeli hasil dari kebun KWT ini langsung datang aja langsung metik gitu. Dan juga ada semacam kayak dempet pembibitan untuk nantinya akan ditanam lagi. Dan juga untuk pengetahuan lokal nih yang ada di Desa Morang-Merang Pak ya. Jadi di sini kami teman-teman PML menemukan adanya masyarakat pendatang nih dari suku Bugis. Dia datang ke Desa Morang-Merang untuk memanfaatkan lahan untuk mengintegrasikan beberapa tanaman gitu Pak. Ada semacam pinang, kopi dan nanas. Mereka tidak mendapatkan semacam pelatihan, akan tetapi ini pengetahuan lokal yang dia dapatkan dari kakeknya terdahulu gitu. Jadi mungkin pada saat dulu kakeknya menanam satu lahan itu dengan ditanami beberapa tanaman, dia terapkan dan alhamdulillah sekarang sudah berhasil dengan menjual pinang kering itu sekitar 9 ribuan dan juga nanas itu mungkin dipanen mendapatkan 100 sampai 150 lah dalam setiap harinya gitu ya. Dan juga ada keterlibatannya dari ibu juga, itu mereka sama-sama memanfaatkan lahan itu luasnya sekitar 1,5 hektar dan dia mau nanam 3 komoditi itu dan setiap harinya ibu-ibu ikut berperan juga terkait dengan pengolahan lahan, penyiangan maupun pemupukan gitu. Dan juga terkait dengan masyarakat restorasi juga, dia ibu-ibunya ikut terlibat dalam pembibitan yang disebutkan Bapak tadi seperti mulai pipit, kedondong hutan, rapat, maupun gaharu. Dan untuk upaya mitigasinya adalah dia ketika melakukan pembibitan dia menggunakan pupuk organik gitu supaya pertumbuhan dari tanaman ini bagus. Itu yang dari teman-teman dapatkan ketika di lapangan. Cukup dari saya. Oke, baik, terima kasih Putra dan Uswantun ya. Oke, jadi dapat kita lihat bahwa memang saat ini kemajuan teknologi ya menjadi salah satu untuk bagaimana masyarakat desa dalam menjualkan atau mempromosikan produk-produk mereka ke pasaran bebas, pasaran luar. Nah, tentunya kemajuan teknologi ini juga harus ada peran penting dari pemerintah, khususnya di pemerintah kabupaten maupun di pemerintah provinsi yang memang dapat mensinergikan program tersebut. Bagaimana masyarakat desa itu sudah membuat rangkaian produksi dari hilir untuk mencapaikan ke hulunya, tentunya juga harus ada peran penting dari pemerintah. Nah, satu lagi nih Pak ya, sebelum kita nonton dan akhirnya juga nanti ada tanggapan dari para tim ahli. Ada satu lagi, tadi saya melihat kepala desa Pelaju ya Pak ya? Wah, pakai masker ya. Boleh salah satu minta dari tim penanggap dari kepala desa Pelaju diberikan masker ya, oke ya. Oke. Ya, boleh buka maskernya dulu Pak Kades. Ya, Pak Kades, bisa dijelaskan nggak Pak cerita bagaimana perubahan alih fungsi lahan terhadap kemajuan masyarakat desa, terus juga dalam situasi perubahan iklim saat ini sehingga masyarakat desa mampu bertahan dan dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan perekonomian keluarga. Mungkin bisa dijelaskan Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robson Pak, Kepala Desa Pelaju, ingin menceritakan Desa Pelaju itu berjarak lebih kurang 30 km dari Kota Palembang dan luas wilayah Desa Pelaju lebih kurang 17 km persegi. Adapun masyarakat Desa Pelaju selama ini Pak terfokus di bidang karet. Bapak sempat ke bidang karet dan ibu-ibu. Dan saat ini Pak, kami para ibu-ibu di sela-sela waktunya memanfaatkan lahan dan telah diprogramkan oleh Bupati Getas gerakan tanam sayur. Alhamdulillah ibu-ibu di PKK telah dibimbing oleh Ketua PPK Kecamatan telah menanam sayuran dan di sela-sela tersebut
ada ide kreatif oleh ibu-ibu di Desa Faju Pak, ini membuat pipet sedotan dari rumput purun yang tumbuh di tanah gambut. Alhamdulillah saat ini purun itu telah digunakan saat ini Pak, baru dipromosikan di satu warung purun pipet tersebut. Dan juga di sini juga ada para pemuda itu membentuk UMKM Pak, mendirikan usaha keripik pisang. Keripik pisang itu yang diberi nama Jana Najib. Alhamdulillah saat ini keripik pisang tersebut telah dipromosikan melewati Shopee. Alhamdulillah saat ini telah berjalan. Dan juga mungkin kalau Bapak ingin melihat hasil produksi dari Desa Faju dan ibu-ibunya, dilihat di depan, mungkin ada suatu pameran di pajangan di depan. Terima kasih Pak. Jadi bisa melihat Pak ya ke sini Pak ya, Ya. hasil dari produktivitas, kreativitas dari anak-anak muda Desa Ya. Pelaju tadi Pak ya. Terima kasih Pak. Oke baik, terima kasih Pak Kades. Jadi tim ahli masih santai Pak ya. Karena ini luar biasa sekali nih Pak. Karena dari sahabat Dilan ini sudah menjabarkan seperti apa temuan mereka di lapangan, dari pemerintah desa, dari pemerintah provinsi, dari pemerintah kabupaten juga sudah banyak sekali memberikan informasi-informasi penting bagaimana kita untuk perubahan iklim dan dalam kehidupan masyarakat ini ya kan. Nah, sebelum kita ke tim ahli, kita akan melihat dulu pemutaran video hasil kreativitas dari peneliti muda lanskap sahabat Dilan. Silakan teman-teman, boleh dimatikan lampunya, kita simak dulu seperti apa diskusinya. Woi, silakan. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk para pemateri kita di sahabat Dilan ini. Wah, silakan. Iya, tepuk tangannya meriah dulu. Luar biasa. Tadi adalah hasil karya dari sahabat Dilan, peneliti muda. Sebenarnya teman-teman ini ada 36 orang ya. 37 orang ya, 37 orang dan memang memiliki tugas dan peran masing-masing. Dan di sini ada 6 pemateri dari pemuda. Terus juga tadi ada sisanya tadi adalah dalam memperagakan drama. Ya. Jadi peneliti muda ini berbagi tugas bagaimana tadi sama-sama mungkin sahabat Dilan yang ada di ruangan ini dapat merasakan nuansa desa. Ya, saya pengen tanya juga, apakah teman-teman semuanya merasakan nuansa desa pada saat menonton video tadi? Coba bayangkan kalau kita harus menuju desa-desa yang seperti sudah dituju oleh teman-teman tadi, butuh berapa banyak waktu, butuh berapa banyak biaya, dan butuh berapa banyak perjuangan keringat harus kita sampai ke sana. Dengan hasil dari video yang disampaikan teman-teman tadi adalah sebagai salah satu membuka mata kita melihat bahwa desa sudah mulai tumbuh dan berkembang sebagai penopang kemajuan perekonomian bangsa. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman sahabat Dilan tadi ya. Sebelum kita akan bertanya kepada 3 tim ahli kita hari ini yang memang sudah siap-siap dari tadi ya teman-teman ya. Di sini sudah ada Insinyur Agus Prihanto ya Pak. Sudah ada Bang Andi Ikrap, luar biasa hari ini, dan juga ada Dr. Indah Wigati. Oke, ini luar biasa teman-teman ya, dari Ikrap hari ini melaksanakan kegiatan diskusi Dilan ini. Jadi langsung saja ya Pak, mungkin saya sambil berdiri bertanya kepada Pak Agus ya. Ini boleh pegang mic-nya dulu Pak, silakan. Jadi panjang Pak ya, diskusi Pak ya hari ini. Banyak sekali pemaparan disampaikan oleh peneliti muda, oleh pemerintah desa, oleh pemerintah kecamatan, dari PMD, pemerintah provinsi yang menanggapi kegiatan kita hari ini. Saya pengen bertanya nih Pak, dari kepada tim ahli sebagai pengelola air dan lahan di KHG dan KPH. Jadi Pak, bagaimana dampak pola pengelolaan lahan yang dilakukan saat ini terhadap perubahan iklim dan kerentanan penghidupan masyarakat di KHG dan KPH. Lalu bagaimana mensinergikan antara pengelolaan lahan dan air, terutama untuk wilayah lahan gambut di KHG? Mungkin seperti itu Pak, bisa jelaskan dulu dikit. Terima kasih. Boleh berdiri? Boleh Pak, silakan Pak. Kenalan dulu Pak ya, biar kenal semua ini Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para sahabat Dilan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Agus Prihanto dari Pusdata Impurau. Nah, sehubungan pertanyaan tadi, saya mencoba menarik benang merah dari diskusi kita pagi ini. Sebetulnya, kenapa sih kok bisa terjadi alih fungsi lahan? Kalau saya melihatnya, Pak, semua itu adalah menuju ke kesejahteraan keluarga. Jadi siapapun pasti ingin melihat keluarganya sejahtera. Dampaknya apa? Segala macam. Di antaranya daerah Muara Sugihan itu dulu waktu direncanakan oleh transmigrasi itu polanya pasti TPLB, tanaman pangan lahan basah. Kemudian untuk KPH itu daerahnya bergambut. Nah, permasalahan adalah kalau tanaman pangan walaupun cuma 100 sampai 100 kali lipat, harga di depan sana abu-abu. Tapi kalau tanaman keras atau sawit, sekian tahun mereka menunggu, harganya masih sama. Apa akibatnya? Petani waktu nanam, mereka sudah bisa mengkhayal. Loh, besok kalau aku menghasilkan, saya beli ini, saya beli ini, saya beli ini, saya beli ini. Tapi mudah-mudahan tidak ingin kawin lagi. Nah, kira-kira demikian. Nah, akibatnya apa? Nah, yang ada di lingkungan itu dicoba, di antaranya nanam sawit atau kelapa atau karet. Nah, 3 komoditi itulah yang sering kita temui di daerah lokasi transmigrasi. Sebaliknya di daerah KPH juga demikian. Awalnya para pendatang hanya mengerjakan lahan dengan masuk hutan sebagai utamanya. Lama-lama yang ada di hutan habis. Kemana mereka? Mereka berusaha untuk bertahan di tempat. Dengan apa? Dengan membabat hutan. Apa dampak dari babat hutan ini? Dampaknya yang pertama adalah karena lokasi kita adalah lokasi rawa, gambut, maka yang paling gampang itu bikin saluran untuk mengeringkan. Pertanyaannya sederhana, berapa dalam dibuat saluran itu? Yang penting ada saluran. Bodo amat, pokoknya lahan yang kering bisa ditanami. Itu. Tetapi ada yang lupa. Apa ada sesuatu yang spesifik di lahan gambut? Dimana kita tahu lahan gambut ini adalah lahan yang sifatnya tergenang. Artinya apa? Reaksi yang ada, reaksi kimia yang ada, itu sifatnya semua reduksi. Begitu dia kering, ada suatu zat. Tadi kalau nggak salah Mas Joko bilang pirit. Waktu kita sandiwara tadi, Mas Joko bilang pirit. Sederhana Pak, apa itu pirit? Coba Mas Joko sebutkan apa itu pirit. Pirit itu senyawa sulfida. Dia tidak boleh kena udara. Kalau pirit ini kena udara, maka dia akan terjadi reaksi oksidasi yang menghasilkan asam sulfat dan besi. Oleh karena itu, dikatakan oleh Mas Joko tadi, airnya asam. Itu karena asam sulfat hasil oksidasi. Kemudian yang kedua, airnya keruh. Karena apa? Keruh itu akibat dari besi 3 oksida. Itu demikian Pak. Nah, bagaimana caranya biar pirit ini tidak keluar? Nah, sebelum kita gali saluran, kita harus tahu berapa kedalaman. Jangan sampai pirit yang ada kita paksakan terus ke dalam. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengelola pirit ini? Yaitu tadi, jangan sampai kita
menggali atau membuat saluran atau dari sumur atau apakah yang sampai ke lapisan piring. Tapi di sisi lain, ada juga peraturan pemerintah untuk dalam gambut sekarang itu kedalaman muka air tanah untuk kebakaran hutan itu kan kalau tidak salah 40 cm di bawah permukaan tanah. Nah ini itu dari ininya, tapi kalau dari sisi pertaniannya jangan sampai kita menggali sesuatu itu sampai ke lapisan piring. Nah kemudian berikutnya dia menjadi masalah. Bagaimana caranya mengatasi masalah? Tadi paling tidak ada 2 cara. Yang pertama tadi disampaikan oleh Mas Joko itu dikasih dolomit. Hanya masalahnya dikasih dolomit kan mahal. Ada yang murah, ada yang murah. Yang murah apa? Saluran-saluran yang ada itu terpelihara. Jadi air keluar masuk lancar. Sifatnya adalah pencucian. Kalau teman-teman di daerah jalur 13, jalur 14 mungkin lebih sudah familiar dengan hal yang demikian. Nah itu ininya. Nah bisa menaikkan pH. Masalah ini tidak ada masalah, bisa dikelola. Hanya masalahnya tentunya akan mengakibatkan produksi turun. Di antaranya kalau pH rendah itu ketersediaan fosfat itu pasti terhambat. Akibatnya apa? Di daerah-daerah pasang surut itu banyak tanaman yang rimbun daunnya tapi tidak ada buahnya, seperti itu di antaranya. Kemudian muka air tanah tadi sudah. Nah, permasalahan adalah petani kita ini kadang-kadang tidak mendapatkan bimbingan sehingga nanam mencontoh dari temannya yang relatif sudah berhasil. Contohnya nanam sawit, sementara daerahnya tergenang. Akibatnya apa? 9 tahun berbuah pasir pun belum, ya Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau semua ini kita serahkan kepada pemerintah saja, permasalahan adalah pemerintah itu anaknya banyak, sementara anggaran terbatas. Mana yang mau didahulukan? Buah si malakama. Kemudian yang kedua, bimbingan tadi seperti disebutkan oleh ini, terutama tentang PPL atau segala macam, dan mungkin terakhir status lahan. Nah, bagaimana dengan keadaannya dengan perubahan iklim? Sebagai gambaran, kami juga bermain-main dengan petani di daerah Tanjung Lago. Musim tanam aset April September ini Pak, Tanjung Lago itu tanam jagung. Sampai 3 kali tanam mereka berganti-ganti. Baru tumbuh sejengkal 1 bulan dan nyampe banjir. Demikian terus. Nah, selama ini hasil yang diperoleh mereka itu bisa sampai 100 bahkan lebih karunnya. Sekarang maksimal cuma 30 karung. Nah, seperti tadi Ibu Kades bilang, tidak bisa diprediksi, memang demikian. Tapi itulah bertani. Bertani itu kalau menurut kami judi yang dihalalkan. Demikian Pak, kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, luar biasa sekali. Artinya lebih kepada bagaimana kita menjaga alam agar alam tetap bersahabat dengan kita. Gitu Pak Agus ya. Luar biasa, terima kasih Pak Agus. Ini kita mau ke Bang Andi nih kayaknya. Wah, Bang Andi silakan dipegang dulu mikrofonnya Bang Andi. Ini Bang Andi dari Ikrab ini ya, luar biasa sekali nih di sistem usaha tani dan ketahanan pangan. Nah tadi kita senggol juga soal ketahanan pangan. Sumatera Selatan ini salah satu lumbung pangan nasional nomor 5, ya kan? Dengan luasnya bentang alam khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dan banyaknya lahan tidur masih ada di wilayah kabupaten kota. Tentu ini juga salah satu menjadi upaya kita bersama lah dalam meningkatkan produktivitas padi. Nah, berkaitan dengan hal ini tadi Bang ya, kita ini mulai banyak membicarakan tentang terkait pertanian cerdas iklim, ya kan? Apa yang dimaksud dengan sistem pertanian cerdas iklim ini sendiri sih, biar ini juga menjadi pengetahuan bagi sahabat Dilan dan mungkin bagi teman-teman di ruangan ini, dan apa
sistem pertanian cerdas iklim ini. Terus apakah sistem pertanian cerdas iklim ini dapat menjadi solusi bagi kerentanan pangan akibat perubahan iklim seperti apa yang dipraktekkan di tingkat desa dan disampaikan tadi juga oleh Pak Agus ya, Bang Agus. Silakan Bang Adi disampaikan. Ya, terima kasih Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Andi, asli dari Jambi dan kebetulan saat ini bekerja di Ikram untuk posisi di base di Palembang. Melihat permasalahan dari yang tadi disampaikan oleh teman-teman peneliti muda terkait dengan temuan di lapangan mengidentifikasi dua wilayah baik di KHG maupun di KPH tentang sistem usaha tani yang sudah diterapkan oleh masyarakat di dua wilayah tersebut, yang tadi sudah dijelaskan bahwa mayoritas masyarakat masih mengusahakan sistem usaha tani yang sifatnya monokultur atau monoculture, yang mana sistem seperti ini sangat rentan sekali terhadap dampak daripada perubahan iklim. Terus bagaimana solusinya untuk menghadapi perubahan iklim ini? Tentunya ada satu sistem yang mungkin bisa diadopsi oleh Bapak dan Ibu petani, yaitu pertanian cerdas iklim. Nah, bagaimana konsep pertanian cerdas iklim? Kalau mau menurut hemat saya, itu adalah mungkin salah satu pertanian yang bisa menjawab menjawab daripada tantangan perubahan iklim saat ini, yang mana pertanian cerdas iklim adalah suatu pertanian yang sifatnya sustainable. Jadi suatu lingkaran pertanian yang memang itu bisa berkesinambungan, yang mana bisa dicirikan salah satu pertanian cerdas iklim itu mengintegrasikan dari komponen-komponen pertanian itu sendiri. Contohnya dengan pertanian, kemudian dengan ternak dan juga dengan perikanan. Ketiga komponen tersebut kalau kita bisa kita bisa terapkan dalam satu sistem pertanian di tingkat desa, itu hasilnya cukup baik, karena dari keterkaitan antara pertanian dan peternakan baik dengan perikanan ini, tentunya satu komponen dan komponen lain itu saling mendukung. Contohnya misalkan dari sisi peternakan, jadi hasil limbah daripada sisa-sisa produksi pertanian itu bisa kita alokasikan kepada ternak. Kemudian hasil daripada proses ternak itu sendiri akan menghasilkan kotoran hewan, dalam hal ini bisa menjadi pupuk kandang atau pupuk organik, yang mana petani bisa kembalikan ke lahannya, dan itu bisa untuk sebagai alternatif untuk menekan daripada harga pupuk yang saat ini cukup langka, bahkan kalaupun ada harganya cukup melambung Pak ya. Kemudian selain dari limbah itu juga ada unsur makanan, dan mana dalam satu sistem pertanian cerdas iklim kita mengedepankan adalah keragaman pangan. Tentunya sebisa mungkin tidak monokultur, yang mana bisa kita tumpang sarikan dari berbagai macam jenis produk pangan, bisa dari padi, kemudian bisa campur dengan jagung, bisa dengan jenis sayur-sayuran, misalkan jenis kacang-kacangan. Nah, dari sistem seperti ini tentunya keragaman produk pangan tentu akan semakin beragam, sehingga bisa menambah ketahanan pangan keluarga maupun gizi. Kemudian juga dari sisa limbah ternak itu juga kita bisa menghasilkan food fuel atau bahan bakar, yang mana bahan bakar ini juga bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu petani untuk
sebagai alternatif bahan bakar, jadi diproses menjadi biogas yang mana ini bisa dimanfaatkan untuk memasak juga gitu. Ya, memang sistem ini belum banyak yang mengadopsi di tingkat petani karena ya mungkin keterbatasan informasi, keterbatasan akses untuk bagaimana memulai sistem pertanian cerdas iklim ini, yang mana ini tentunya juga akan mengarahnya kepada pertanian yang organik seperti yang tadi sudah juga disajikan oleh teman-teman dari Peneliti Muda dari kilas balik drama tadi, bahwa kalau kita melihat ke belakang bahwa sebenarnya masyarakat dulu itu mengembangkan sistem pertanian yang ramah lingkungan, yang organik. Tentunya dengan kedepannya ini bisa kita tingkatkan, bisa kita hidupkan kembali. Saya yakin bisa menjawab daripada tantangan daripada perubahan iklim saat ini. Mungkin itu dari saya, Kak. Oke, siap, Bang Andi. Terima kasih. Tepuk tangan dulu teman-teman. Wah, ini agak nyambung yang disampaikan oleh Bu Kades Susmiati tadi ya. Ini ada pemanfaatan lahan sekitar yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penopang pertumbuhan kebutuhan keluarga ya, Bang Andi ya. Oke, kita langsung ke sebelahnya nih. Nah, ini gender ini. Ke Dr. Indah Wigati yang PDI. Oke, saya dulu ya. Alhamdulillah. Jadi menyimak dari diskusi tadi juga dan disampaikan oleh dari beberapa ahli tadi juga. Nah, ini yang pengen kami tanyakan ini, bagaimana tanggapan Ibu melihat peran penting perempuan dalam pengelolaan lahan di desa? Perempuan itu seringkali mempunyai peran penting yang besar dalam pengelolaan lahan, namun punya akses dan kontrol yang terbatas terhadap lahan. Bagaimana Ibu menanggapi fenomena itu? Ya, apa yang harus diubah atau berubah dari hal tersebut? Boleh Ibu, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Ibu Dr. Indah Wigati MPD dari UIN Makinpala Palembang. Senang bisa bergabung pada saat ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh adik-adik, luar biasa. Saya juga sangat kagum ya kalau tadi Bapak yang di depan dari Bapeda menyampaikan bahwa kekagumannya. Saya juga sebagai dosen sangat bangga dengan mereka gitu ya. Tepuk tangan untuk mereka. Ya baik, saya akan menyoroti tentang gender ya. Sebagaimana temuan-temuan di lapangan terkait dengan adanya akses, kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam konteks ketahanan pangan gitu. Kalau secara teori bahwa gender itu sering dikonstruksikan oleh masyarakat bahwa kalau laki-laki itu identik dengan pencari nafkah, perempuan itu identik dengan mengurus rumah tangga, gitu ya. Tetapi data di lapangan menunjukkan bahwa kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pencarian nafkah itu sudah cukup baik, ya. Kalau dalam teori natur mengatakan bahwa laki-laki dengan ciri-cirinya, perempuan dengan ciri-cirinya itu adalah secara kodrati, tidak bisa diubah. Tetapi kalau dalam teori nutur mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan peran-perannya itu adalah dibentuk oleh masyarakat. Dibentuk oleh masyarakat. Jadi misalnya kalau bapak itu sebagai kepala rumah tangga, itu sebenarnya image masyarakat yang membangun itu, bukan secara kodrati, ya, bukan secara kodrati. Jadi kalau saya melihat dari masyarakat yang disampaikan oleh adik-adik semuanya itu menunjukkan bahwa kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses yang sama itu sudah cukup baik, Namun pembagian kinerja antara laki-laki dan perempuan itu tidak bisa juga diberikan label karena ada diskriminasi gender yang ada 5 diskriminasi gender yang dimunculkan. Yang pertama adalah marginalisasi, pendiskriminasian terhadap salah satu jenis kelamin yang sering diidentikan dengan perempuan. Kemudian subordinasi yang identik bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan. Kemudian beban ganda yang identik dengan perempuan. Kemudian
kekerasan yang identik dengan perempuan semua hampir mengarah kepada perempuan. Namun di daerah yang disampaikan menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin itu justru belum muncul gitu ya. Jangan belum muncul, nanti bisa-bisa muncul gitu ya. Tidak muncul. Artinya pemahaman masyarakat sudah cukup baik terhadap kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan. Karena salah satu hambatan kenapa kesetaraan gender itu tidak muncul itu adalah budaya patriarki, budaya yang dibangun oleh masyarakat. Laki-laki kalau cipiri itu kesannya meremehkan perannya sebagai laki-laki. Kemudian perempuan kalau ke ladang itu seolah-olah meremehkan perannya sebagai ibu, padahal dia seharusnya di rumah saja ngurusin rumah. Nah, teori-teori yang mengangkat bahwa budaya patriarki sudah terbangun dan mengakar dalam masyarakat ini terbantahkan dengan hasil temuan-temuan yang ada di lapangan adik-adik saat ini gitu ya. Dan ini cukup baik. Kalau biasanya kita meneliti itu mencari permasalahan. Kalau justru ini adalah bukan mencari permasalahan, justru sesuatu yang keunikan yang muncul di dalam ini. Misalnya saya sangat kagum juga dengan Kades perempuan. Itu adalah salah satu bahwa kepemimpinan perempuan itu bisa perempuan di ranah publik itu bisa juga eksis gitu. Itu menunjukkan bahwa perempuan itu bisa di mana-mana. Ya. Kemudian ketahanan pangan dalam keluarga itu memang penting dilakukan oleh maksudnya satu keluarga ya, ibu bapak gitu ya. Karena tujuannya adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan bersama. Di beberapa hari penelitian, saya juga membaca di beberapa hari hasil penelitian orang bahwa ketahanan pangan yang dibangun dalam keluarga itu tujuannya adalah memberikan kesejahteraan dalam keluarga. Tadi ada temuan bahwa perempuan tunggal ternyata tidak mampu, beban gandanya sangat tinggi, kemudian tidak bisa mengolah lahan. Itu karena dari awal peran laki-laki dan perempuan dikotak-kotakkan. Coba kalau keterlibatan perempuan dalam sandang pangan itu memang terlibat, maka tidak akan terjadi. Siapapun yang duluan semuanya harus siap. Ya, jadi ketika perempuan, setiap manusia tidak ada yang mau ditinggalkan atau meninggalkan ya. Tapi kodratnya kita pasti semuanya akan meninggal. Ya, namun karena itu adalah peran laki-laki dan perempuan sama, itu menunjukkan bahwa kalau seandainya ada sesuatu kejadian yang di luar dari nalar kita, semuanya bisa siap. Nah itu kasus itu bahwa ketidakmampuan perempuan dalam mengatasi persoalan itu karena peran di awal antara laki-laki dan perempuan itu dikotak-kotakkan. Kalau seandainya semuanya terlibat, jujur saya bukan orang tua. Siapa suami saya juga orang Banyuasin ya, Banyuasin, oke. Saya kalau Sabtu Minggu itu ke kebun. Saya apa yang saya lakukan? Awalnya saya nggak pernah pegang cangkul, saya nggak pernah ke kebun. Karena dari SD, SMP, SMA sampai S1, S2, S3, S-tungtung ya mungkin ya. Itu saya di depan laptop dan nulis baca gitu ya. Tetapi ketika saya berkeluarga dengan orang Banyuasin, saya belajar bagaimana sebenarnya bertani. Sampai akhirnya saya bisa bertani. Kalau Ibu Kades itu mengatakan bahwa perempuan di daerah dia semuanya bisa gitu ya. Saya sebagai dosen juga saya bisa. Itu menunjukkan bahwa perempuan itu adalah kuat. Perempuan itu bisa gitu ya. Bisa kalau mau berusaha dan mau belajar. Jadi saya bahagia bahwa hari ini saya di depan ibu bapak semuanya mendapatkan informasi bahwa kesetaraan gender atau diskriminasi gender yang muncul dalam masyarakat kita sudah semakin hari semakin mengikis gitu ya. Karena di penelitian VOA gitu ya mengatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam sandang pangan di Asia, misalnya di Thailand itu 60% perempuan terlibat dalam sandang pangan. Kemudian di Indonesia 54%. Kemudian di Thailand 47%, Malaysia 35% keterlibatan perempuan dalam
sandang pangan. Artinya bahwa kerjasama antara laki-laki dan perempuan itu sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang mawaddah gitu ya. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Indah Wigati, ini luar biasa. Ini laki-laki dan perempuan itu udah kodrat ya. Hanya masyarakat yang mengkotak-kotakan antara tugas dan fungsi perempuan ya. Luar biasa nih teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk 9 narasumber kita hari ini, luar biasa. Tapi sebelum kita tutup diskusi Dilan kita hari ini, kita pengen dulu closing statement ini dari pemuda, dari para peneliti muda lanskap ini. Ada 6 orang ini, kita pengen minta tanggapan mereka satu persatu sebagai closing statement. Pesan-kesan lah yang kalian rasakan ketika kalian melakukan penelitian di desa, seperti apa susahnya, seperti apa, terus keharmonisan antara teman-teman sahabat Dilan ini kepada khususnya masyarakat desa, seperti apa kepada mereka. Kita mulai dari yang ujung dulu ini. Silakan Nur, pegang mikrofonnya. Silakan. Ya, silakan. Kesan-kesannya ya, singkat pada jelas. Oke, kesan-pesannya jangan nangis semuanya ya. Kesan-pesannya waktu mengikuti IPML ini tempat belajar secara langsung sih. Karena di sini kami belajar bersama masyarakat dan bagaimana membangun masyarakat ke depannya. Mungkin itu aja. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Lanjut ke sebelahnya, tidak? Oke, untuk kesan-pesannya dari saya sendiri, saya di IPML ini melatih berkomunikasi. Ini dari Yogyakarta ya? Bukan, saya dari Pati, Jawa Tengah. Oh, Pati, Jawa Tengah. Oke, siap. Silakan disampaikan pesan-pesannya. Yang tadi saya berlatih sangat-sangat berlatih komunikasi, bagaimana saya menyesuaikan diri untuk mengambil informasi, tapi dengan dasar saya belum mengerti bahasanya, seperti itu. Oke, adaptasi ya, luar biasa. Lanjut sebelahnya, Fitri. Mungkin dari saya mengeluh boleh, tapi jangan kalah dengan keadaan. Kita bisa belajar dari apapun keadaan yang ada di desa, mereka tidak kalah dengan keadaan. Oke, tetap belajar, nggak boleh mengeluh ya. Oke, luar biasa. Sesuatu silakan. Oh, Susan. Baik, mungkin tadi kesannya udah banyak. Pesan dari Susan, jangan saling menunggu ataupun mengandalkan. Mulai dari diri sendiri, kemudian baru bekerja sama. Karena dengan bekerja sama, saya yakin kita mampu menghadapi perubahan iklim dan mampu memajukan Sumsel bersama. Oke, luar biasa. Silakan Putra. Oke, kalau dari saya sih, mari kita kampanyekan pertanian cerdas iklim dengan berbasis agroforestry untuk mitigasi perubahan iklim dengan pelibatan kelompok perempuan yang dimulai dari pedesaan. Oke, terima kasih Putra. Lanjut. Kalau dari saya, dari banyaknya pemaparan yang tadi dan pengambilan data di lapang, pelajaran yang dapat kami ambil itu kita itu harus terus berusaha walaupun di depan kita itu ada halangan dan tantangan seperti masyarakat desa yang dihadapkan dengan berbagai macam tantangan ya ibu bapak seperti itu. Oke, siap, terima kasih. Luar biasa ini suatu. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk semua narasumber kita hari ini. Teman-teman sahabat Dilan semuanya, kita juga berterima kasih kepada Ikrab yang tentunya ini adalah sebagai sarana dan sebagai salah satu bentuk rasa tanggung jawab kita bersama sebagai khususnya anak-anak muda dalam melihat situasi saat ini, situasi bentang alam yang memang saat ini sudah terjadi perubahan. Dan memang kita melihat dan akan mendengar suara anak muda untuk perubahan iklim dalam penghidupan masyarakat. Terima kasih, saya Rizal Palevi. Mungkin akan ketemu lagi dalam diskusi Dilan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.